Halo guys, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kenakalan remaja. Baik, perkenalkan, nama saya Putriana Abel dengan NIM 221324018. Baik, saya Arifin Lorestini Gigi Balong dengan NIM 22132404. Dan saya Ahmad Dodi Setiabuti dengan nomor NIM 195214051. Saya Simule Manulang dengan NIM 2132401. Saya dengan dari Narutani dengan NIM 2132417. Kalian pada tahu nggak yang postingan Instagramnya Voltev yang tentang bocah kelas 2 SD di Sukabumi tewas diduga keroyok kakak kelas? Nggak tahu. Nggak tahu. Emang itu berita dari mana? Ini dari postingan Instagramnya Voltev yang tentang kekerasan remaja di dunia pendidikan. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak video berikut. Oke, yang pertama-tama kami akan menjelaskan tentang latar belakang kekerasan anak muda. Kekerasan anak muda itu dapat dilihat dengan melalui menyebar media sosial, sehingga memperlihatkan pentingnya kesadaran masyarakat tentang permasalahan kekerasan anak muda itu. Nah, oleh karena itu, diskusi terbuka tentang kekerasan pada anak muda ini sangat diperlukan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan dukungan dan perhatian yang tepat pada masalah kekerasan anak muda tersebut, serta membantu merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif. Nah, pada diskusi ini juga mengenai kekerasan pada anak muda dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemantauan kesehatan mental dan memberikan dukungan yang tepat pada anak muda yang mengalami masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki deskripsi kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku yang merusak dan melanggar norma-norma sosial yang berlaku yang dilakukan oleh individu yang berusia antara 12 sampai 21 tahun. Perilaku kenakalan remaja mencakup beragam tindakan merusak dan melanggar norma-norma sosial seperti merokok, minum minuman keras, narkoba, tawuran, perkelahian, vandalisme, pencurian, pengeroyokan, kelitih, dan perbuatan kriminal lainnya. Kenakalan remaja dapat terjadi kapan saja, namun lebih sering terjadi di saat waktu luang, saat malam hari, atau saat masa-masa pergantian usia dari anak-anak ke remaja. Lalu pada bagian selanjutnya kelompok kami itu mengambil kasus konkret tentang bocah kelas 2 SD di salah satu sekolah dasar yang terdapat di Sukaharja, Kabupaten Sukabumi itu yang mengalami kematian yang disebabkan oleh keroyokan kakak kelas. Nah, kejadian itu terjadi pada tanggal 15 bulan 5 2023 pada Senin. Menurut keterangan kakek korban berinisial HY mengatakan usai kejadian yang terjadi di sekolah itu cucunya tersebut mengeluh sakit. Keesokan harinya pada tanggal 16 bulan Mei 2023 korban memaksa tetap masuk sekolah meski dalam keadaan sakit, namun naas saat itu korban kembali dikeroyok oleh kakak kelasnya. Korban sempat enggan berterus terang kepada dokter dan orang tuanya bahwa dia menjadi korban penganiayaan kakak kelas dengan alasan dia takut atas kalau misal dia mengadu kepada dokter atau orang tuanya akan diancam dikeroyok lagi keesokan harinya. Akhirnya dokter pura-pura menyuruh keluarga untuk keluar ruangan dan pihak keluarga bersembunyi di balik tirai di ruangan periksa. Dari situ korban baru mengakui bahwa dia sudah dikeroyok oleh 3 orang kakak kelasnya. Korban pun selanjutnya dipindahkan ke rumah sakit lantaran rumah sakit yang pertama tidak menerima pasien akibat tindak kekerasan. Mengalami kritis 3 hari, korban pun dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 20 Mei 2023. Korban yang kritis 3 hari di rumah sakit itu lalu pada pukul 8 pagi hari Sabtu tanggal 20 bulan 5 2023 meninggal di rumah sakit yang kedua. Berdasarkan keterangan dokter, korban mengalami luka pada bagian organ dalamnya. Hasil visum korban mengalami luka pecah pembuluh darah, dada retak, dan tulang punggung retak. Sementara dari pihak yang berwajib yaitu Kapolsek Sukaharja yang berketuakan Pak Kampol Dedi Suryadi menyampaikan pihaknya kini tengah menyelidiki kasus perundungan berupa pengeroyokan yang menyebabkan
bocah kelas 2 SD tersebut meninggal dunia. Masih dalam penyelidikan dugaan itu baru informasi, sebab dari keluarga korban pun belum melaporkan apapun kepada kita ini termasuk pihak berwajib, hanya mendapatkan informasi dan langsung ke tempat korban. Terus ketua DEDI tersebut memastikan polisi akan segera meminta keterangan dan dari orang tua pihak sekolah agar penyebab kematian korban bisa diketahui. Kami akan menindaklanjuti informasi tersebut ke sekolah maupun meminta keterangan dari pihak-pihak terkait atau yang terlibat, tegasnya. Dia pun menyatakan polisi akan melakukan penyelidikan mendalam agar tidak ada asumsi liar beredar di masyarakat. Yang jelas kita akan selidiki dulu. Jadi kesimpulannya dari kasus tersebut, korban mengalami penganiayaan oleh kakak kelas yang kurang lebihnya seperti tindakan bullying. Baik, dari kasus konkret tersebut mengakibatkan berbagai dampak seperti dampak dari kenakalan remaja sangat merugikan baik bagi individu yang melakukan kenakalan maupun masyarakat di sekitarnya. Individu yang melakukan kenakalan akan mengalami kerugian berupa penurunan kualitas hidup, masalah kesehatan, penurunan prestasi akademik, dan bahkan hukuman pidana. Sementara itu, masyarakat juga akan mengalami kerugian berupa meningkatnya tingkat kriminalitas dan kekerasan, merosotnya kualitas lingkungan, dan mengganggu ketertiban sosial. Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk mengatasi kenakalan remaja dengan cara yang tepat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan yang baik dan pengawasan yang ketat dari orang tua. Baik, lalu yang berikutnya itu penilaian moral terhadap topik ini. Yang pertama, kekerasan anak muda dinilai sebagai tindakan yang salah dan tidak dapat diterima secara moral. Lalu yang kedua, kekerasan anak muda melanggar prinsip-prinsip moral yang dianggap penting dalam masyarakat, seperti prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Lalu yang ketiga, penilaian moral terhadap tindakan kekerasan anak muda juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor konteks seperti alasan dan tujuan dari tindakan kekerasan serta kondisi fisik dan psikologi dari pelaku. Lalu yang terakhir, tindakan kekerasan anak muda yang dilakukan tanpa alasan jelas dan tujuan yang jelas serta tanpa kondisi memaksa tetap dianggap sebagai tindakan yang salah secara moral. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang beradab, kita harus menolak tindakan kekerasan anak muda dan mempromosikan nilai-nilai moral yang positif seperti toleransi, rasa empati, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ya, dan di sini saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu refleksi kelompok. Masa remaja adalah masa yang paling berkesan karena saat itulah kita mulai menjadi pribadi yang lebih baik. Terkadang kita selalu penasaran dan selalu mencoba banyak hal yang baru. Remaja mencari gaya hidup yang paling cocok untuk mereka dan ini terlalu sering dilakukan dengan coba-coba. Meskipun mereka membuat banyak kesalahan yang dilakukan seringkali menimbulkan keresahan dan perasaan tidak enak pada keluarga dan masyarakat sekitar. Kesalahan remaja adalah hanya untuk menyenangkan teman sebayanya karena mereka memiliki pola pikir yang sama. Banyak sekali perilaku remaja yang menyimpang, dari bolos sekolah, berkelahi, merokok, dan yang terburuk dari semua kecanduan narkoba. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua yang memaksa remaja untuk mencari jati diri atau jati diri tanpa bimbingan penuh dari orang tua. Kurangnya perhatian orang tua dan pendidikan moral menyebabkan hubungan manusia yang salah. Solusi mengatasi kenakalan remaja adalah prinsip yang kuat, yaitu siapapun yang ditemui harus bisa mencegah terjadinya hal-hal buruk. Pengawasan orang tua sangat penting dalam pencegahan kenakalan remaja dan orang tua dapat memberikan pendidikan moral dan teladan yang baik kepada para remaja.